Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi di sini Paulus memberitakan atau memberitahukan hak dan kewajiban rasul. Seperti gembala ya, yang mengembalakan domba, mereka juga punya hak untuk meminum susu dari domba itu. Seperti Tuhan juga katakan, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembulah yang Allah perhatikan. Ini yang dikatakan Paulus. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan, dan pengiring harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang membajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengiring harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Tetapi di sini Paulus dan Barnabas tidak seperti Kefas atau rasul-rasul lainnya memilih untuk tidak mengambil bagian tersebut. Tujuannya apa mereka melakukan itu? Agar kami menanggung segala sesuatu, supaya kami jangan mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi di sini Paulus juga mengajarkan bahwa Paulus itu beradaptasi ya dengan lingkungan di mana dia memberitakan Injil. Kalau Paulus memberitakan Injil di orang-orang Yahudi, maka Paulus hidup seolah-olah di bawah hidup di bawah hukum Taurat, walaupun sebenarnya Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan kalau Paulus mengajar di tengah-tengah orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Paulus pun juga seperti itu. Aku menjadi seperti yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Jadi Paulus melakukan itu supaya Paulus bisa memenangkan jiwa, tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, seperti yang kita baca sebelumnya mengenai tempat persembahan berhala, di mana Paulus mengatakan makanan itu tidak mendekatkan kita kepada Allah. Paulus juga melakukan hal lainnya juga. Di sini dikatakan Paulus tidak mau menjadi batu sandungan. Di sini Paulus mengatakan bahwa seperti rasul-rasul lain dan Kefas, mereka membawa istrinya, tetapi dia dan Barnabas tidak.